Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Napi Channel. Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Wah, ini menarik hari ini teman-teman. Viral ini. eh, Bhayangkara Mural Festival 2021 dengan Piala Kapolri. Eh, Menariknya, ini diprakarsai. Ide ini muncul dari Kapolri Listio Sigit sendiri, karena eh, sejak 3 minggu yang lalu ini Polri dihantam badai perilaku anggotanya yang tidak elok begitu ya. Ada yang premanisme, ada yang narkoba, ada yang jual senjata, ada yang mesum. Ini banyak ini. Nah, menariknya hari ini festival mural yang diselenggarakan oleh Polri ini cukup antusias diikuti oleh banyak seniman masyarakat, hampir 1000-an, dengan total hadiah ini puluhan juta ini dalam beritanya. Namun demikian, kita sayangkan ketika Kapolri melaksanakan festival mural di banyak daerah. Ini anggotanya justru mengadakan festival narkoba dan perilaku mesum begitu ya. Ini contohnya yang di Surabaya. Ketahuan bahwa ada satu orang perwira polisi dan 2 anggotanya mengadakan pesta narkoba di sebuah hotel dengan membooking seorang mahasiswi. Nilainya juga lumayan fantastis, di 11 juta ya kan. Mungkin untuk dipakai bertiga begitu kan. Nah, sebelum ini kasus-kasus narkoba ini kan juga pernah terjadi ketika Kapolsek Astana Anyar, Yuni Purwanti yang juga tertangkap pesta narkoba dengan 11 orang anggotanya. Bayangkan ini Kapolsek dengan timnya pesta narkoba. Nah, banyak pakar dan banyak tokoh mendesak agar Yuni Purwanti, Kapolsek Astana Anyar Bogor ini dihukum mati begitu. Karena selain dia sebagai perwira polisi, juga mantan kanit narkoba di Polres Bogor begitu kan. Jadi biasanya nangkap orang narkoba. Nah, sekarang mereka yang menggunakan narkoba. Nah, ini presiden buruk bagi kita bahwa negara ini sedang dilemahkan dengan tidak saja dengan ideologi, tapi juga dengan dari aspek yang lain, itu ya dengan narkoba tadi. Banyak informasi yang kita baca dan sudah teman-teman ketahui bersama bahwa itu yang kejadian yang baru yang di Sumatera Utara itu, barang tangkapan dijual lagi. Nah, ini bukan rahasia lagi, memang sudah rahasia umum begitu, dan sering terjadi begini. Tidak saja narkoba, bahkan senjata pun yang bahkan amunisi kemarin itu yang suplai ke kelompok kriminal bersenjata Papua yang sudah dicap oleh pemerintah sebagai teroris, itu juga pelakunya polisi. Ya, banyak pihak sebetulnya yang terlibat, tidak polisi saja. Jadi ini lingkaran setan kriminalitas yang terjadi di tubuh kepolisian. Bukan hanya itu saja, ini soal membacking tempat hiburan malam, kemudian menjual miras oplosan, kemudian judi, ya itu sering. Nah, ini akhir-akhir tahun seperti ini biasanya polisi itu banyak tangkapan orang judi itu. Menjelang akhir tahun anggaran, itu mau BB-nya, barang buktinya sedikit, pokoknya masuk ke dalam sel tahanan dulu. Pasti akan diproses itu. Tidak harus barang buktinya banyak begitu ya. Kadang-kadang kalau kita lihat dari ini, pernah pengalaman barang bukti judinya hanya 100 ribuan lebih sedikit. Ditangkap oleh tim
eh, kriminal umum buruh sergap dari Polda. Coba bayangkan berapa biaya mereka untuk menangkap seorang penjudi atau penjual nomor togel yang barang buktinya hanya 100.000 rupiah. Coba bayangkan ada 3-5 orang polisi yang menangkap, berapa biayanya coba dengan kriminal seperti itu. Saya pikir kalau kriminal kecil-kecil seperti itu ya dikasih penindakan yang persuasif sajalah, restoratif sajalah. Dikasih kerja sosial mungkin ngepel lantai baris krim itu kan, atau lantai Polda, atau lingkungan Polres atau Polsek itu kan. Lalu dididik ini. Karena katanya ini menurut cerita si tersangka yang ditangkap ini, barang buktinya hanya 100 ribuan katanya. Eh, yang menangkap saya ada berapa orang? Ada 5-4 orang katanya kan. Berapa biaya dia untuk nangkap saya itu? Padahal saya setornya ke komandannya juga katanya kan. Nah ini kita kutip ya. Jadi setornya ke komandannya juga. Jadi ada oknum-oknum polisi yang memang melakukan bisnis sampingan dengan narkoba tadi, dengan judi tadi, kemudian termasuk prostitusi ini ya. Nah, seperti yang ribut-ribut di Sumatera Barat lalu, yang diprakarsai oleh seorang anggota DPRD kan. Pada akhirnya ya si yang anggota DPRD dan ajudannya ini diselamatkan, dalam kutip ya, diselamatkan ini oleh pihak kepolisian supaya tidak dikait-kaitkan dengan prostitusi itu tadi. Nah ini menarik. Ketika Kapolri ini kepalanya sedang serius begitu ya, ekornya masih liar-liar juga, karena ekor itu ya begitu ya akibat kepala begini kan begitu. Mudah-mudahan ini jadi catatan bagi kepolisian, tidak hanya mural, ini mural elektronik ini. Jadi video-video yang kita buat seperti ini, kemudian tulisan-tulisan, kemudian meme-meme itu kan video elektronik. Mural elektronik yang coba kita sampaikan pesan sindiran, bahkan ya tidak tertutup mungkin ada hinaan untuk kepolisian dengan situasi seperti sekarang ini. Ini memang perlu reformasi, perlu evaluasi besar-besaran oleh kepolisian. Jadi kita harapkan Pak Listio Sigit memberikan warna baru di kepolisian ini, agar perspektif masyarakat itu, kepercayaan masyarakat bahwa memang polisi itu sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat itu betul-betul terjadi begitu. Jangan pameo lama itu muncul kembali kan begitu. Polisi yang jujur itu, kata Gus Dur kan pernah satir, polisi yang jujur itu cuma 2 katanya kan. Satu Hugeng, yang kedua patung polisi katanya kan. Sekarang ditambah polisi yang jujur itu 3 katanya kan. Oleh netizen ya. Yang pertama ya Jenderal Hugeng, Kapolri pertama kita, lalu patung polisi katanya kan. Yang ketiga ya polisi tidur katanya kan. Tapi walaupun tidur dia mengganggu kan begitu. Nah inilah pameo-pameo yang berkembang di masyarakat, yang 2-3 tahun belakangan ini itu menjadi sensitif begitu kan, sehingga orang ingin komentar tidak berani. Bahkan ini saya pengalaman, kita komentar di akun divisi humas Polri itu secara sinis begitu ya, secara skeptis begitu ya, langsung diserang oleh buzzer-buzzer yang menurut dugaan kami ini berafiliasi dengan kepolisian begitu ya, dengan akun-akun yang anonim begitu. Nah sekarang ini mural elektronik ini mudah-mudahan diapresiasi juga oleh
Kapolri Listio Sigit. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.